Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ostambu dan saya akan membacakan strategi dan analisis eh, digital marketing untuk UMKM dan startup dengan saya NIM J1E1230010. Yang pertama itu ada kasus pertama, pengusaha kopi lokal di Jambi. Latar belakang seorang pengusaha muda di Jambi ingin memasarkan produk kopi lokalnya ke pasar yang lebih luas. Ia memiliki anggaran terbatas dan belum mempunyai website, namun cukup aktif di IG dan WA untuk melayani pelanggan. Permasalahan utamanya bagaimana memaksimalkan promosi digital dengan biaya rendah namun efektif meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Strategi digital marketing 3 bulan ke depannya harus dilakukan oleh pengusaha kopi tersebut. Tujuan pemasarannya meningkatkan brand awareness kopi lokal Jambi di kalangan anak muda, menambah penjualan langsung melalui WA, Instagram dan WA, membangun komunitas pencinta kopi lokal di sekitar Jambi. Target pasarnya sekitar 20-35 tahun, pencinta kopi dan penikmat minuman lokal, mahasiswa, pekerja muda, dan komunitas pencinta kopi, berdomisili di Jambi dan sekitarnya. Kanal digital yang digunakan, IG untuk membangun citra merek, promosi visual, dan interaksi dengan pelanggan. WA bisnis untuk transaksi langsung, layanan pelanggan, dan pemesanan cepat. Jenis konten yang akan dibuat, konten edukatif, cara seduh kopi Jambi yang nikmat. Konten storytelling, petani kopi di balai sejajar kopi, foto produk dengan gaya minimalis dan natural, singkat, yang menampilkan aroma, proses, dan cita rasa kopi, testimoni pelanggan, dan profesi sebesar akhir pekan. Selanjutnya, cara mengukur keberhasilan kampanye itu bagaimana? Yang pertama kita harus melakukan engagement rate, jumlah like, komentar, dan share-nya itu meningkat atau tidak. Jumlah followernya baru selama 3 bulan. Peningkatan pesan masuk DM atau WM yang berisi pertanyaan atau pesanan. Penjualan bulanan membandingkan data bulan sebelumnya dan sesudah kampanye. Feedback pelanggan dari testimoni atau survei singkat. Kasus kedua, UMKM fashion lokal mengalami penurunan penjualan. Latar belakangnya, sebuah UMKM fashion lokal mengalami penurunan penjualan meskipun tetap aktif di medsos seperti IG dan TikTok. Kemungkinan penyebabnya, konten tidak menarik dan tidak mengikuti tren visual yang sedang populer, caption dan call to action tidak memancing minat beli, jadwal posting tidak konsisten sehingga engagementnya menurun, kurangnya interaksi dengan follower, tidak melakukan analisis insight untuk mengetahui program konten, tidak memanfaatkan fitur Instagram Ads atau kolaborasi dengan influencer. Terus bagaimana sih solusi strategis untuk meningkatkan penjualannya? Yang pertama ada strategi perbaikannya, tentu harus dilakukan yaitu audit konten, evaluasi seluruh postingan dan ubah gaya visual memang agar lebih benar dan up to date. Gunakan model lokal atau micro influencer untuk menunjukkan keaslian brand. Konsistensi posting, buat jadwal konten 3-4 kali seminggu dengan tema tertentu misalnya OOTD minggu ini atau mix and match local style. Optimasi interaksi, aktif pada komentar, adakan giveaway dan buat polling untuk engagement. Gunakan fitur Instagram Ads, harga penggunaan sesuai lokasi, Jambi dan sekitarnya, dan Mina Fashion. Kolaborasi dengan toko offline buat promosi gabungan agar awareness meningkat. Nah, selanjutnya ada di kasus ketiga yaitu evaluasi kampanye influencer marketing skincare. Latar belakang sebuah brand skincare menggunakan influencer lokal untuk promosi produk, namun hasil penjualan jauh di bawah ekspektasi. Kemudian penyebabnya? Influencer tidak memiliki audiens sesuai dengan target pasar, brief dari brand kurang jelas sehingga konten tidak sesuai dengan nilai produk, tidak ada call to action-nya, tidak dilakukan pelacakan hasil kampanye. Nah, bagaimana caranya untuk mengoptimalisasi influencer marketingnya dan indikator keberhasilannya? Yaitu yang pertama ada indikator keberhasilan kampanyenya. Kita bisa melihat dari engagement rate tinggi, like, komentar, share, review. Trafiknya meningkat ke website atau marketplace, kode promo digunakan oleh pelanggan baru, jumlah follower dan brand mention bertambah, penjualan meningkat dalam periode kampanye. Strategi optimalisasinya bagaimana? Influencer dengan audiens relevan dan engagement tinggi, beri brief yang jelas namun tetap beri ruang kreatif bagi influencer, gunakan kode promo unik dan link pelacakan, lakukan evaluasi mingguan dengan data insight dan ROI kampanye, bangun berhubungan jangka panjang dengan influencer bukan hanya kerjasama sekali. Selanjutnya ada kasus 4 yaitu strategi konten untuk startup edukasi. Latar belakangnya, sebuah startup teknologi di bidang edukasi ingin meningkatkan awareness dan engagement di Instagram serta TikTok. Keduanya memiliki karakteristik penggunaan yang berbeda sehingga strategi konten harus disesuaikan. Tujuannya meningkatkan pengenalan merek, menarik perhatian pelajar dan mahasiswa sebagai target utama, meningkatkan interaksi dan kepercayaan pengguna terhadap platform edukasi. Strategi konten dan storytelling. Frekuensi postingnya Instagram harus 3-4 kali per minggu, TikTok 5-6 kali per minggu, termasuk repost video terbaik dari IG. Storytelling efektif itu ceritakan masalah umum siswanya, misalkan dia misalkan mas belajar itu.
Eh, Tunjukkan solusi dari platformnya, tampilkan hasil nyata dari testimoni pengguna. Gunakan gaya bicara santai, visual dinamis, dan musik agar menarik perhatian. Yang ketiga ada karakteristik platformnya. Instagram fokus pada visual storytelling, tampilan profesional, dan informasi edukatif. TikTok lebih ringan, cepat, lucu, dan interaktif dengan terpopuler. Jenis konten yang dibuat IG, carousel berisi tips belajar, infografik motivasi, testimoni siswa, behind the scene tim pengacara TikTok, video lucu, relatable tentang kebiasaan belajar, tantangan belajar 30 detik, serta cuplikan mentor menjawab pertanyaan cepat. Itu saja dari presentasi kasus-kasus pertama sampai kasus 4 dari digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.